Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma rabbana fashalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita pada hari yang ke-9 dan malam yang ke-10. Ya. Saat 2 hari yang lalu mertua salah satu pengurus dari DKM Masjid Nurul Iman, ya, RW 11, ya, RT 8 meninggal dunia. Kemudian kemarin siang pun mertua dari Pak RT 10 RW 15 Bukit Cengkeh 1 meninggal dunia. Jadi kita memang patut bersyukur kepada Allah. Bukan hanya Allah mengabulkan doa kita untuk sampai pada bulan Ramadan, tapi setidaknya kita sudah sampai pada tanggal atau malam yang ke-10. Mudah-mudahan Allah juga sampaikan kita pada akhir nanti Ramadan usai, sehingga kita bisa memasuki bulan-bulan berikutnya dalam kondisi yang lebih baik dalam segala halnya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga menjadi wasilah yang mengantarkan kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi, beliau pernah mengatakan, faqad qila li, pernah disampaikan kepadaku sebuah nasihat. Nawwir qalbaka bi arba'ati asya. Berikan cahaya untuk hatimu, masukkan cahaya ke dalam relung hatimu, sinari hatimu dengan cahaya dengan 4 hal. Kenapa hati kita perlu cahaya? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Karena cahaya itu menjadi perantara kita bisa melihat. Tidak semua orang punya mata bisa melihat. Mata dalam bahasa Arabnya ainun. Tapi penglihatan bahasa Arabnya adalah basarun. Ada orang yang tidak punya mata bisa melihat. Buktinya bisa hafal Quran 30 juz. Tapi ada orang punya mata tidak bisa melihat. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi gelap. Dalam satu ruangan yang gelap, mati lampu, gerhana bulan total, kemudian ada 1 jam instruksi mematikan lampu, ya. Maka kita berada di dalam ruangan yang gelap, kita walaupun punya mata tidak bisa melihat. Artinya yang membuat kita bisa melihat adalah cahaya, bukan karena mata. Dia hanya sebagai alat saja, alat indera. Namun kalau tidak ada cahaya masuk ke dalam mata, tidak bisa benda diterjemahkan sebagai bayangan terbalik, dicerna oleh otak, dan kemudian diterjemahkan benda yang Anda lihat adalah bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini,
kemudian ukurannya seperti ini dan seterusnya. Adapun kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang menentukan segala hal itu tergantung segumpal daging yang ada dalam setiap jasad kita. Kalau dia baik, semua baik. Kalau dia buruk, semua buruk. Dia adalah hati. Dan hati butuh kemudian cahaya untuk bisa melihat mana yang halal, mana yang haram, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang maslahat, mana yang mudarat, mana yang menjerumuskan ke dalam neraka, mana yang memasukkan ke dalam syurga, mana yang mengundang murka Allah, mana yang mengundang cinta Allah, mana yang baik, mana yang buruk. Hati bisa melihat itu seandainya ada cahaya yang masuk ke dalam dia, ke dalam hati. Dan itulah yang disebut dengan, kalau mata berfungsi penglihatannya disebut dengan basar, kalau hati berfungsi penglihatannya disebut dengan basirah. Sama-sama berasal dari kata ba, sad dan ra. Basar adalah fungsi mata ketika dia berfungsi untuk melihat, dan basirah adalah hati yang berfungsi untuk melihat, dan kedua-duanya membutuhkan cahaya. Maka Imam Abu Laits As-Samarqandi kemudian dikatakan, faqad qila li nawwiril qalba bi arba'ati asya. Disampaikan kepadaku, berikan cahaya pada hatimu dengan 4 hal. Yang pertama adalah, kata beliau, batnun ja'i'un, perut yang lapar. Masya Allah ya. Ternyata perut lapar ini mengundang cahaya masuk ke dalam hati kita. Kenapa ulama-ulama salaf, mereka kalau sudah lapar itu karyanya banyak yang ditulis. Imam Syafi'i ya, bertambah kecerdasan kalau lapar. Kitab-kitab yang fenomenal, yang monumental, yang bisa kita nikmati saat ini adalah hasil buah karya beliau yang beliau tuliskan seringkali di saat waktu laparnya beliau. Dari mulai isya sampai subuh tidak makan apapun, tulis. Kitab Ar-Risalah, tulis. Kitab Al-Um, tulis. Kalau kita semakin kenyang, kira-kira semakin banyak menulis atau apa ini kita kira-kira? Ya, bagaimana kalau kita semakin kenyang itu? Makin banyak gak karya kita itu? Ya, banyak pulau-pulau di atas kasur kita, banyak karya kita itu ya. Sehingga apa kaitan antara perut yang lapar dengan cahaya yang masuk ke dalam hati? Ternyata salah satu cara mengundang cahaya Allah masuk ke dalam hati kita adalah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ketika perut kita lapar, kita dilatih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata begini rasanya tidak makan ya. Begini rasanya suara perut, kemudian cacingnya protes demonstrasi di dalam kita. Begini ceritanya kemudian mules perut kita menahan lapar. Begini ceritanya ini dan seterusnya. Oh, ternyata seperti inilah yang dirasakan oleh saudara-saudaraku di luar sana. Hiduplah hati kita. Hadirlah cahaya Allah. Terbukalah ruang kesyukuran dalam hati kita. Mengundang semua cahaya Allah masuk. Dialah yang akan menerangi kepada kita jalan-jalan menuju kebaikan demi kebaikan. Maka jarang kita mendengar, dan hampir tidak pernah kita mendengar, para salafus salih adalah mereka yang gemar makan. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau kita buka biografi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, orang kaya secara fisik, dikatakan fakana rajulan nihifan. Dia dulu orang sangat kurus sekali badannya. Sampai-sampai kalau beliau pakai sarung, digulung melorot lagi. Digulung melorot lagi. Gambaran saking tidak ada perutnya sama sekali. Kurang lebih seperti itu ya. Perut ada, cuman enggak offset, kira-kira begitu ya.
Artinya apa? Kana rajulan nahifan, orang yang kurus, kekayaan berlimpah, mau makan apa saja bisa sebenarnya, tapi beliau lebih memilih jalan menghidupkan hati dengan merasakan rasa lapar. Fakuntu asumu yauman wa uftiru yauma. Saya, kata Nabi, itu biasa puasa sehari kemudian makan sehari, puasa sehari makan sehari, ya. Puasa sekali batal sekali, Masya Allah, ya. Satu hari makan, satu hari puasa. Bagaimana dengan kita? Ini terutama dalam konteks Ramadan. Alhamdulillah kita dilatih dan dibiasakan untuk merasakan lapar, ya. Ada yang nggak lapar puasanya? Ya, kalau nggak lapar itu cek pas lagi wudhu itu, ya. Ngapain itu kumur-kumurnya begitu, ya. Ini yang pertama. Artinya membiasakan perut kita tanpa makanan, jangankan yang haram, jangankan yang syubhat, bahkan mengendalikan diri kita memasukkan makanan-makanan ke dalam lambung kita yang halal sekalipun, kita juga bisa mengendalikannya. Luqaimatun yuqimna sulbah. Kita hanya membutuhkan beberapa suap makan yang bisa menegakkan tulang punggung kita untuk bisa tetap berdiri tegak, mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Sehingga bukan kemudian makan yang penting kenyang. Thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasih. Sisakan sepertiga itu untuk makanmu, sepertiga untuk minummu, sepertiga untuk nafasmu, udaramu. Ya. Tandanya orang kalau misalnya makannya seadanya, baru selesai buka puasa salat maghrib, diajak sholat maghrib, diajak ruku lama-lama, itu nggak bisa, apa namanya, tetap bisa berjalan begitu, ya. Tapi kalau orang yang makannya berlebihan, habis buka puasa diajak sholat maghrib, diajak ruku dan sujud yang lama, itu biasanya sesak nafas itu dia, ya. Tapi kalau kita kosong biasa saja, 1, 2, 3 butir kurma cukup, 1, 2 teguk air cukup. Dan mudah-mudahan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada relung hati kita. Itu yang pertama. Membiasakan perut lapar, subhanallah. Kemudian yang kedua, nawwiril qalba, berikan cahaya, sinari hatimu dengan cahaya melalui perkara yang kedua adalah sahibun salihun. Sahabat yang saleh, sahabat yang baik. Dan Ramadan ini alhamdulillah, kalaupun ada di luar sana selain Ramadan sahabat kita nggak baik, pas Ramadan jadi baik semua, ya, insyaallah. Nah, ini kesempatan, ya, kesempatan di siang hari baca Quran, alhamdulillah. Kita lihat sahabat-sahabat kita, malamnya dia ikut taraweh, jadi baik, alhamdulillah. Kalaulah kita di lingkungan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, masyarakat kita, warga kita, semua senantiasa membentuk kesolehan mereka, maka jangan ragu untuk bersahabat dengan mereka. Apalagi kalau kita mendapatkan seorang sahabat yang mendekatkan kita kepada Allah, mengingatkan tentang negeri akhirat, mengingatkan tentang hakikat kehidupan dunia, maka genggamlah erat-erat, karena itulah sahabat yang sejati. Paling susah, perkara yang paling sulit adalah mencari teman yang baik, yang memperbaiki diri kita dan mengantarkan kita kepada kematian yang baik dan menempatkan kita bersama-sama di surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan orang-orang dan makhluk-makhluknya terbaik dari kalangan para anbiya dan salihin. Dan alhamdulillah, semakin baik lingkungan kita, semakin bercahaya hati kita. Di lingkungan pesantren, teman-temannya baik semua, insyaallah, ya. Maka saya lihat ini cahaya, pendaran cahayanya ini, masya Allah, ya.
benar-benar rona-ronanya merekah luar biasa, ini bersinar. Kenapa? Karena berkumpul di tempat orang-orang baik. Lingkungannya penuh dengan kebaikan. Bukan tentang berapa jumlah sahabat kita, tidak penting. Karena dalam nasihatnya dikatakan hanya sahibun, yang penting punya satu sahabat saja tapi dia saleh, lebih berharga dibandingkan kita punya 5.000 teman tapi tidak ada satupun yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Hari ini orang berlomba-lomba punya teman yang banyak, subscriber banyak, followers banyak, friends, ya, di Facebooknya banyak. Berapa jumlah teman di Facebook? Oh, 5.000. Fans page-nya berapa? Oh, 10.000. Berapa followersnya? 15.000. Berapa subscribernya? 50.000. Oh, apakah semua saleh? Belum tentu. Apakah mengantarkan kepada kebaikan? Belum tentu. Apakah akan membuat hati kita semakin bercahaya? Pun belum tentu. Tapi cukuplah sahibun salihun. Engkau punya satu sahabat saja yang saleh, dia akan memberikan cahaya Allah kepada hatimu melalui wasilah kesalehan dirinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hifdzu dzambil qadim. Jaga dosa yang lama, simpan baik-baik. Jangan sampai kita buka lagi. Jangan sampai kita ulang kembali. Siapa di sini yang tidak berdosa? Tentu semua kita punya dosa. Besar kecil, semua kita punya dosanya. Kira-kira bohong dosa besar, dosa kecil? Bohong dosa besar, dosa kecil? Bagi orang beriman tidak ada dosa kecil. Karena bagi dia semua dosa adalah besar. Bukan tentang dosanya, tetapi dia sedang berdosa kepada Zat yang maha besar. Maka dia tidak pernah menganggap kecil dosa. Sekecil apapun dosa bagi orang beriman adalah besar, karena besarnya dikaitkan dengan Zat yang maha besar yang sedang dia durhakai dan sedang dia lakukan kemaksiatannya itu. Maka hifdzu dzambil qadim, semua dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu jangan pernah kita ungkit-ungkit, jangan pernah kita berbangga-bangga. Beberapa hari ini ada orang berbangga di media sosial, di Instagramnya tentang dosa-dosanya, membangga-banggakan tentang dosa-dosanya. Bagaimana mungkin cahaya Allah mau hadir ke dalam hatinya? Mengaku sebagai seorang muslim tapi tidak pernah merasa gelisah dengan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Simpan baik-baik. Tercatat, memang sudah tercatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun dosa kecuali semua tercatat. Semua tersimpan rapih. Tidak ada yang luput. Satu lafaz pun yang kita ucapkan, semua dalam jangkauan pencatatan malaikat. Di bulan Ramadan kita meminta kepada Allah bukan hanya diampuni dosa kita yang telah lalu, tapi hifdzun dzambil qadim, supaya cahaya itu hadir. Yang dosa telah lalu bukan hanya diampuni dosanya, tapi yang paling penting Nabi mengajarkan kepada kita, minta kepada Allah untuk dihapuskan semuanya itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah yang maha memaafkan, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Sehingga kata para ulama, apa perbedaan antara ampunan dan maaf Allah? Ampunan hanya menghapuskan dosa, mengampuni dosa, sementara maaf adalah menghapuskan catatan dosa. Kalau hanya kita mendapatkan ampunan Allah, dosa diampuni, catatan masih ada. Tapi kalau kita mendapatkan maafnya Allah, dosa diampuni, catatan atas amal yang tidak baik tersebut pun akan Allah hapuskan. Hifdzu dzambil qadim, semua dosa yang telah lalu, biarlah Allah yang menjaga dalam penjagaannya, agar jangan sampai kita ulangi kembali, jangan sampai kemudian tersampaikan kepada orang banyak, jangan sampai kita membangga-banggakannya, jangan sampai terumbar kepada sesama kita, dan jangan sampai kemudian kita belum sempat mentaubatinya. Hifdzu dzambil qadim, yang lalu biarlah berlalu.
Ramadan jemput semua maaf Allah. Ke depan kita undang cahaya Allah dengan tidak mengulangi perbuatan yang sama yang mengakibatkan dosa-dosa seperti halnya yang kita lakukan di masa lalu. Kemudian yang keempat, qasrul amal, pendekkan angan-angan kita. Yang membuat hati kita gelap, penuh dengan gelisah, impian-impian, obsesi-obsesi, cita-cita, keinginan, harapan dan seterusnya. Itulah yang membuat hati kita gelap dan gelisah. Padahal jangankan untuk hari esok kita punya impian apapun, bahkan per hari ini dan nanti malam saja adalah sebuah ketidakpastian bagi kita. Hari Sabtu pekan lalu, ya, 2 pekan lalu, tanggal 25 Maret, saya mengisi kajian subuh. Saya mengisi tarhib jam 8 pagi di sebuah rumah. Kala itu saya menyampaikan, Bapak Ibu, Ramadan 5 hari ke depan. Jangankan 5 hari, bahkan esok hari adalah sebuah ketidakpastian. Apakah kita masih hidup atau tidak? Pagi jam 8 saya menyampaikan seperti itu. Menjelang maghrib sahibul baitnya meninggal dunia di hari yang sama. Padahal siang hari masih foto bersama, masih bercengkrama, masih tegur sapa, masih melemparkan senyuman satu dengan yang lain. Jam 8 hadir, disampaikan tentang hari esok, sebuah ketidakpastian. Tidak sampai hari esok, bahkan di hari yang sama maghribnya beliau meninggal dunia. Apa yang membuat hati kita bersinar? Al-Hasan Al-Basri mengingatkan, kita hidup memang di antara 3 dimensi. Dimensi masa lalu yang telah kita lewati, jadikan sebagai bahan refleksi, muhasabah, dan apapun yang baik kita syukuri, yang tidak baik kita sesali dan kita minta taubat kepada Allah. Dimensi hari ini adalah tentang apa yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya dan semaksimal-maksimalnya. Dan tentang hari esok adalah sebuah misteri yang ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan ketidakpastian. Maka hiduplah untuk hari ini, bukan untuk hari esok. Tentang hari esok bukan tentang hidup, tapi persiapkan apa yang bisa kita bawa dan bekal kita untuk hari esok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Tapi apa yang kita jalani adalah tentang hari ini. Sependek apa angan-angan kita, seterang itu cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyinari hati kita. Sebaliknya, sepanjang apa angan-angan kita dan obsesi kita, semakin sempit ruang hati kita karena gelap, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan obsesi, kekhawatiran dan kecemasan, penuh dengan cita-cita, harapan yang tidak jelas dan tidak mendapatkan satu kepastian, karena semua tentang masa depan adalah rahasia yang ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin kita terbiasa lapar perut kita, semakin banyak sahabat kita yang salih, semakin kita tidak mengulang dosa-dosa di masa yang lalu yang pernah kita lakukan, semakin kita memendekkan angan-angan, maka mudah-mudahan semakin bercahaya relung hati kita untuk bisa melihat 11 bulan yang akan datang sejak selesainya Ramadan. Cahaya itulah sebagai modal yang bisa membantu kita melihat mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang maslahat, mana yang mudarat, mana yang menjerumuskan ke dalam neraka, dan mana yang masukkan kita ke dalam syurga. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Haji Sofyan pulang ke Bekasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.